Assalamualaikum Ustazah Dewi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ustazah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ustazah Dewi sudah meluangkan waktunya untuk saya melakukan wawancara ini. Wawancara ini adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi tugas saya di pendidikan guru penggerak ini, Ustazah. Dalam wawancara kali ini yang ingin kami gali mengenai bagaimana cara Ustazah Dewi mengambil sebuah keputusan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari sebuah permasalahan. Permasalahan itu bermacam-macam. Tidak luput juga di sekolah kita, tentu juga ada beberapa masalah yang perlu diambil keputusan oleh Ustazah supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Nah, selama ini Ustazah yang sering Ustazah temui ini kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ustazah? Ya, semuanya pernah terjadi, cuman memang yang menjadi masalah adalah mungkin yang pertama itu, yang dilema etika itu ya. Dilema etika, oke. Lalu bagaimana cara Ustazah Dewi mengidentifikasi kasus-kasus yang mana yang merupakan dilema etika dan yang mana yang termasuk bujukan moral ini? Biasanya kalau dilema etika itu banyak melibatkan perasaan, kemudian sulit untuk kita ini objektif gitu ya, karena itu tadi emosi itu kadang terlibat. Sementara kalau tadi bujukan moral itu sudah sangat jelas mana yang baik, mana yang tidak baik. Tinggal memantapkan Hati, tekad aja kalau untuk bisa mengikuti yang benar. Oke. Selama ini bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustazah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita perhatikan ininya ya, apa namanya? Kalau saya biasanya ada langkah-langkah, ada prosedur-prosedurnya untuk diri saya sendiri. Jadi yang pertama yang biasa saya lakukan adalah menggali data. Data itu nanti yang akan dicari adalah termasuk yang siapa yang terlibat, kemudian nanti kasusnya termasuk kasus apa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menganalisa, jadi menganalisa data dan informasi yang sudah masuk. Kemudian nanti mengklarifikasikan dia kira-kira masuk ke dalam kategori masalah yang seperti apa, apakah berat, ringan, atau seperti apa. Kemudian juga jangka panjangnya, efek jangka panjangnya seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti setelah kita analisa, kita lihat, nah baru nanti kita tentukan, kita putuskan. Nanti pertimbangannya adalah dengan membandingkan, dengan norma yang ada, aturan-aturan yang ada di sekolah, ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, baru nanti itu menjadi sebuah keputusan, kemudian kita sosialisasikan. Tidak semudah itu, gitu. Banyak sekali langkah-langkahnya gitu. Kemudian langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustazah. Kalau boleh bisa digarisbawahi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustazah Dewi lakukan selama ini dalam memutuskan sebuah keputusan? Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, jadi yang pertama kita cari dulu datanya, kita gali data dulu, cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita klarifikasi, kita konfirmasi ke semua pihak. Nah, kemudian yang kedua kita analisa data itu, kita kita banding-bandingkan gitu ya, kita banding-bandingkan. Nah, selanjutnya baru nanti kita putuskan berdasarkan pembandingan itu, kemudian kita putuskan. Nah, kalau memang perlu nanti mungkin ada tambahan informasi atau tambahan masukan. Kita biasanya, kalau saya, karena atasan saya tidak hanya saya seorang tapi ada yayasan, unsur yayasan dan sebagainya, maka kita coba konfirmasi, misalkan minta pembandingan juga kepada pihak-pihak yang lebih atas, yang lebih kita kita percaya gitu ya, kita percaya keakuratan. Jadi masih ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu ya, termasuk juga dengan yayasan terkait pengambilan keputusan itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang efektif itu yang pertama jelas
ketika kita menggali data itu. Ketika menggali data itu kan kita kan banyak tahu gitu. Nah, kemudian juga yang kita gali datanya tidak hanya dari satu pihak, dari banyak pihak, sehingga kita tahu cara pandang mereka seperti apa terhadap kasus tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah membandingkan, cari sumber pembanding yang baik gitu. Selain aturan atau norma-norma yang ada ya di sekolah maupun di masyarakat ada, juga cari referensi yang lain yang lebih akurat untuk bisa membandingkan gitu. Kalau kasus ini enaknya kalau mau seperti apa gitu, diselesaikan seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah masalah ketika sosialisasi, jadi komunikasi saat mensosialisasikan, baik itu di tataran guru, kemudian tataran murid, mungkin jika itu di tataran murid itu sangat penting. Jadi ketika komunikasi kita ya, bahasa komunikasi kita tidak tepat itu juga terkadang meskipun keputusannya sudah bagus, kalau komunikasinya nggak kurang tepat ya jadi masalah, ya jadi masalah. Itu mungkin tidak. Penerimaannya jadi berbeda. Iya, gitu penerimaannya jadi beda. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar saya itu adalah itu tadi ya yang saya sampaikan di awal itu. Jadi ketika dilema etika itu kan bagi saya itu sangat ini banget gitu, dekat banget sama emosi itu sangat dekat sekali. Jadi karena yang dilibatkan adalah emosi kita. Emosi kita. Jadi kita itu seakan-akan ya memang kebetulan kita harus benar-benar melihat gitu ya, kapan kita harus bisa tegas, kapan harus bisa kasihan gitu ya. Itu tantangan terbesar untuk diri saya seperti itu. Terkait perasaan dia. Lalu apakah Ustazah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa ada jadwalnya yang sudah tersusun rapi, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat ketika ada masalah, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini sudah Ustazah Dewi jalankan? Jadi kalau untuk jadwal itu semuanya tergantung sama masalah yang harus diselesaikan. Kalau misalkan masalahnya itu ringan kemudian butuh cepat penyelesaiannya, maka ya insya Allah sih secepatnya keputusan bisa dikeluarkan, diambil. Tapi kalau misalkan kasusnya cukup berat, melibatkan banyak pihak dan sebagainya, ya biasanya saya memang bikin schedule khusus gitu ya. Bikin schedule khusus, kemudian ya terkait nanti bagaimana gitu ya, kan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan yang kira-kira strategis untuk bisa dilakukan sehingga tidak salah gitu. Lalu prosedur seperti apa yang biasanya Ustazah Dewi jalankan? Kalau prosedur penyelesaian masalahnya tadi ya saya sampaikan, yang pertama kita gali data dulu, kemudian yang kedua analisanya, kemudian yang ketiga baru kita sosialisasi, baru kemudian putuskan. Sosialisasi itu artinya bukan sosialisasikan khalayak ramai, tapi mensosialisasikan hasil dari analisa saya. Analisa saya seperti ini nih. Kemudian biasanya sih ke dewan guru. Dewan guru ini analisa saya seperti ini, ada kasus kayak gini, analisa saya seperti ini. Kemudian saya berencana untuk begini begitu. Kemudian bagaimana ini, apakah sudah siap untuk dikeluarkan putusannya? Bisa jadi langsung ke dewan guru atau sebelumnya ke sosialisasi ke atasan saya. Lalu setelah itu jika memang tidak ada masukan yang lain, maka sudah disampaikan putusannya seperti apa. Sekali lagi balik lagi ke komunikasi dengan yang lainnya.
minta pertimbangan dari pihak-pihak terkait gitu untuk penyelesaian keputusan jika dirasa memang keputusannya berat untuk diambil secara cepat gitu saudara. Selanjutnya untuk Ustazah Dewi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah Dewi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kalau untuk faktor-faktor yang membantu sebetulnya ya keberadaan teman-teman guru itu cukup membantu, karena guru sendiri itu kan kalau di lingkungan lembaga sekolah adalah orang yang pertama yang paling tahu kondisi anak kita. Selanjutnya adalah mungkin atasan saya yang paling juga banyak memberikan masukan terkait dengan apa yang sudah kita rencanakan untuk kita putuskan. Dua hal itu sih yang lain. Lalu yang terakhir Ustazah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi yang pertama, kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika ini, yang pelajaran yang paling berharga yang bisa saya dapat adalah yang pertama ya tadi ketenangan hati, karena ilmu saja itu tidak cukup, kadang juga butuh ketenangan, itu memikirkan, memutuskan, memilih salah satu dari dua hal yang kita yakini benar itu kan sesuatu yang sulit, berat dan memang butuh ketenangan secara kemudian yang kedua yang kedua komunikasi ini kan sesuatu yang mungkin ilmu mutlak harus dibutuhkan, tapi juga berkembang gitu, karena karakteristik manusia itu kan berbeda. Tiap kasus juga yang misalkan kita selesaikan, misalkan pada kasus A yang berkaitan dengan seseorang misalkan, itu tidak akan mungkin bisa kita terapkan lagi pada orang yang lain meskipun dengan kasus yang sama. Nah ini berkaitan dengan manusia. Lalu yang ketiga ya meskipun ini ya yang ketiga ini masalah saya pribadi memang harus benar-benar bahasa Jawa itu tatah dengan tatah dengan keputusan, jadi nggak boleh berat sebelah. Berarti harus bersifat adil. Iya, tidak memberatkan salah satu pihak. pihak. Iya, harus bersikap adil ya, meskipun itu agak berat karena memang ya ibaratnya kan kalau pimpinan itu kan satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Jadi meskipun itu sesuatu yang berat ya memang ya harus diambil gitu. Karena memang kita membawa banyak kepentingan, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin gitu. Ya, itu mungkin tiga hal itu ya. Jadi harus tenang hatinya dan komunikasinya terhadap rekan-rekan dan pihak-pihak terkait yang terlibat harus baik, betul-betul dikomunikasikan sehingga tidak berat sebelah nanti hasilnya, sama-sama menguntungkan atau paling tidak meminimalisir ketidakpuasan dari salah satu pihak atas keputusan yang telah diambil. Oke. Jadi semakin sering kita mendapatkan masalah ini saja berarti semakin semakin kuat juga kita ya. Semakin kuat juga kita. Semakin juga jiwa kepemimpinan kita semakin berkembang, terasah gitu. Terima kasih Ustazah, itu yang bisa saya gali dari Ustazah. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga semakin baik manajerial di sekolah ini begitu. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Ridhoi. Waalaikumsalam, Ibu Fauzia. Bagaimana kabarnya Pak Ridhoi hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat. Mudah-mudahan Ibu Fauzia juga mudah-mudahannya selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas sebagai JGP. Angkatan berapa, Pak? Angkatan 9 Bapak. Angkatan Iya. 9. Untuk pelajaran. Iya, terima kasih atas doa-doanya, doa yang baik. Semoga kembali kepada Bapak Ridhoi. Bapak, saya ini seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, bahwasanya saya menemui Bapak untuk melaksanakan tugas dari BPJP, yakni mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan sebuah keputusan di sekolah yang bersangkutan. Selama ini, bagaimana Bapak dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah Bapak? Setiap tempat ataupun di setiap waktu itu pasti ada masalah, ada problem, dan semuanya itu adalah suatu keniscayaan, dan permasalahan itu tidak boleh kita hindari tapi harus kita hadapi. Ini untuk menambah kedewasaan kita, kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam bersikap. Tentunya dalam mengambil setiap keputusan itu semua pihak harus dilibatkan sehingga mendapatkan solusi yang maksimal. Tentu saja Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah pernah mengalami beberapa kasus. Nah, lalu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah kasus yang Bapak hadapi ini termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Memang manusia ini unik, karena manusia ini, apalagi dalam satu kelompok, itu dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda, dihadapkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga permasalahan itu muncul. Hanya saja permasalahan itu ada permasalahan dilema etika, juga ada masalah bujukan moral. Dilema etika itu adalah suatu kebenaran dihadapkan dengan kebenaran, dan sedangkan untuk bujukan moral adalah sebuah permasalahan antara benar dan salah. Jadi untuk mengidentifikasi sebuah masalah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral tergantung pilihan dari keputusan yang diambil ya. Kalau ada dua pilihan, yang mana dua pilihan itu benar, kedua-duanya sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika begitu ya. Nah, kalau dua pilihan keputusan yang diambil itu yang satu adalah pilihan yang benar, sedangkan yang lain salah, namun terkait dengan hal-hal yang lain, itu termasuk dalam bujukan moral begitu. Nah, selama ini kalau di sekolah Bapak sendiri pernah nggak Pak mengalami kasus dilema etika ini? Tentunya ada. Ada. Bahkan tidak satu kali, dua kali. Ini saja menjadi highlight sekarang itu, menjadi permasalahan itu adanya salah satu teman di mana karena yang saya sebutkan tadi ada permasalahan keluarga sehingga harus tidak bertugas berdinas sesuai dengan peraturan yang telah kita sepakati bersama. Menurut keluarga itu adalah suatu kebenaran, sedangkan memenuhi peraturan yang telah kita tentukan bersama itu juga sebuah kebenaran. Ini kita dapatkan antara kebenaran dan kebenaran. Hanya saja ketika kita mencari solusinya itu kita tidak serta-merta menjustifikasi. Jadi harus ada istilahnya diskusi dulu antara kita dengan yang bersangkutan. Jadi kita tidak perlu langsung menjustifikasi orang tersebut melanggar aturan peraturan yang telah kita sepakati bersama. Jadi dicari tahu dulu latar belakangnya, latar belakangnya dulu permasalahannya. Gitu. Nanti setelah kita diskusi, ngobrol antara hati ke hati dengan bersangkutan, baru kita musyawarahkan dengan
teman-teman bagaimana solusi yang terbaik. Tentunya dengan mempertimbangkan nanti setelah kita ambil keputusan bersama, keputusan nanti apakah positif atau negatif. Yang tentunya keputusan itu nanti harus berpihak kepada siswa. Oke, jadi intinya dari dasar pengambilan keputusannya tadi yang berpihak pada siswa dulu, yang menjadi poin penting yang harus digarisbawahi begitu nih. Poin yang paling baik itu adalah berpihak pada siswa. Oke. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini, Bapak? Yang saya katakan tadi bahwa permasalahan itu harus kita identifikasi dulu. Setelah kita cari identifikasi dulu dengan menanyakan antara yang bersangkutan dengan orang lain, setelah nanti identifikasi itu kita temukan, baru kita cari solusinya. Solusinya bagaimana? Dengan musyawarah bersama. Siapa tahu di antara kita, di antara Bapak Ibu guru nanti ada yang punya ide untuk mencari solusinya. Oke. Jadi di sini mengutamakan, di sekolah Bapak mengutamakan yang namanya kolaborasi dari rekan-rekan guru, karena ini menyangkut juga orang banyak ya Bapak. Kemudian juga mengutamakan yang namanya musyawarah mufakat gitu ya. Musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Sebenarnya ketika ada permasalahan itu kita tidak bisa mengatakan ini yang paling efektif. Karena setiap permasalahan itu berbeda solusinya. Konteksnya pun berbeda ya Pak ya? Oke, latar belakangnya juga beda. Karena latar belakang masalah berbeda, penanganannya pun berbeda. Tetapi selama ini yang paling kami rasa terbaik itu adalah kolaborasi antara diskusi, kemudian musyawarah mufakat, kemudian ya tadi itu diskusi, musyawarah mufakat itu yang kita kolaborasikan. Yang diutamakan itu ya. Betul. Lagi harus berpihak, ujung-ujungnya nanti hasil akhirnya harus berpihak kepada siswa. Jangan sampai keputusan nanti itu merugikan siswa. Oke. Jadi tidak bisa kita langsung generalisasikan gitu nih Pak terkait efektif tidaknya dalam pengambilan keputusan ini, langkah-langkahnya apa saja gitu. Kemudian selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak temui? Tantangannya itu sebenarnya ada dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita itu bisa komitmen dengan aturan, dengan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Ketika komitmen itu ada, itu pasti kita berjalan dengan aturan yang telah kita tetapkan. Karena komitmen itu tidak ada, mungkin karena ada hal yang tidak mendukung komitmen itu, sehingga pelaksanaan peraturan itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi mari biasanya itu ketika kita bermusyawarah, kita itu biasanya berdiskusi dari hati ke hati. Supaya apa? Supaya kita selalu istiqomah. Dalam bahasa Indonesia komitmen di dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya peraturan-peraturan ini bukan hanya untuk kepala sekolah saja. Peraturan-peraturan ini dilaksanakan bukan hanya untuk guru-guru saja, tetapi untuk semua di lingkungan sekolah atau masyarakat sekolah. Alangkah indahnya nanti ada manfaatnya bagi masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Terkait dengan tadi Bapak ya, pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Jadi tadi ada kasus guru yang tidak mentaati kesepakatan, tidak memenuhi peraturan yang sudah dibuat.
karena ada beberapa alasan yang di luar ini ya, di luar kemauan beliau sebenarnya ya, karena memang terpaksa begitu ya, beliau melakukan ini terpaksa gitu. Nah tadi Bapak juga mengatakan bahwa peraturan itu juga dikedepankan karena berkaitan juga dengan seluruh, tidak hanya kepala sekolah saja tapi seluruh warga di sekolah ini. Nah tapi Bapak juga menggarisbawahi bahwa selain peraturan ada juga yang lain yang perlu kita kedepankan, yakni rasa peduli gitu Bapak, peduli terhadap kasus ini. Jadi kita melihatnya tidak dari satu sisi saja, tapi juga dari beberapa sisi gitu Bapak, supaya jadi nanti pengambilan keputusannya lebih bijaksana gitu Bapak. Kemudian berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Anda jalankan selama ini, Pak? Saya bertugas di sekolah yang baru ini itu 6 bulan ke belakang. Akhirnya sudah satu semester lebih lah, 1 bulan gitu. Dan sudah menjadi kebiasaan saya ketika awal saya datang ke sekolah ini, minimal 1 kali kami itu melaksanakan musyawarah keluarga untuk berkomunikasi. Sebab dengan komunikasi yang baik, kedekatan kita itu juga akan baik, terjalin kekeluargaan. Betul. Dan ketika 1 minggu sekali itu kita laksanakan musyawarah keluarga, ini kita itu dialog, tidak hanya kepala sekolah senior saja, tidak, tapi semuanya kita beri kesempatan untuk berbicara. Berbicara apa saja, termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Permasalahan apa? Ya, apakah permasalahan antara siswa dengan siswa, permasalahan antara siswa dengan guru, atau permasalahan guru dengan guru, atau bahkan guru dengan kepala sekolah. Ketika Bapak Ibu guru permasalahan, dan di situ diharapkan keterbukaan masalah. Kemudian ketika nanti permasalahan itu ada, kita semuanya sebagai warga ini memberikan solusi. Mungkin dengan solusi yang kita paparkan bisa memberi jalan keluar bagi permasalahan yang oleh Bapak atau Ibu guru. Jadi minimal seminggu sekali. Akan tetapi ketika ada permasalahan urgent yang penting dan harus diselesaikan pada saat itu juga, maka sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, tentunya tidak sabar dulu, harus cepat mengambil keputusan. Lagi-lagi keputusan ini harus kita ambil dengan mempertimbangkan positif atau negatifnya. Dampaknya begitu Pak, dampaknya. Ya, ketika dampaknya ini dirasa positif, baik, maka kita ambil. Tapi dirasa nanti dampaknya itu negatif, maka kita cari solusi yang lain. Jadi minimal 1 minggu rapat, tapi ketika masalah urgent dan harus pada waktu itu juga, maka kita harus diselesaikan segera. Supaya tidak berlarut-larut begitu Bapak. Betul, karena ketika permasalahan itu dibiarkan, nanti bisa-bisa seperti gunung es, bola salju ya. Jadi cuma menggelinding, akhirnya bola salju ini akan membesar yang menghancurkan yang lain. Padahal yang kecil, karena dibiarkan membesar, menghancurkan yang lain. Maka dari itu, ya sebenarnya dilihat dari prioritasnya saja. Kalau memang urgent, langsung kita ambil keputusan segera. Tapi memang ada jadwal khusus untuk teman-teman berbincang-bincang dengan Bapak begitu terkait dengan permasalahan yang terjadi selama 1 minggu di sekolah. Ini. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang saya rasakan itu bukan seseorang, tetapi beberapa orang ya Bapak ya. Kalau seseorang itu cakupannya sangat kecil. Karena kita sebuah keluarga, maka orang-orang yang di sekitar kita itu
apakah Bapak, Ibu guru, atau staf yang lain, ini adalah sumber daya manusia yang harus kita maksimalkan. Aset begitu Bapak ya, aset yang berharga. Aset yang tentunya akan membantu kita. Sangat tidak elok kalau apa yang ada di sekolah ini tidak kita berdayakan. Tidak maksimalkan. Iya, sebenarnya ketika kita memberdayakan teman-teman itu meringankan beban kita. Sebenarnya inilah, jadi tidak ada keistimewaan seorang saja. Semua kita libatkan di dalam mengambil keputusan untuk mencari solusinya. Karena sumber daya apa yang ada di sekolah, sumber daya alam, ya semuanya itu kita manfaatkan yang sekiranya bisa kita gunakan untuk membantu permasalahan, mencari solusi. Oke, jadi tidak hanya seseorang tapi guru-guru itu tadi yang menjadi aset penting untuk mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, karena dari situ Bapak mendapatkan bermacam-macam sudut pandang gitu Bapak dalam menghadapi dan melihat masalah yang terjadi gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, katakanlah keputusan yang dalam kasus yang tadi Bapak sampaikan? Seperti yang saya sampaikan di awal, yang namanya manusia hidup dimanapun, kapanpun, pasti kita punya masalah. Masalah itu pasti ada, dan masalah itu tidak kita hindari, tapi kita hadapi supaya kita dewasa, semakin matang di dalam mengarungi kehidupan ini. Bu Fauzia tentunya juga seperti itu di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat pasti punya masalah. Hanya saja ketika kita dihadapkan pada masalah, tentu kita harus mencari jalan tengah atau solusi yang benar-benar tepat kita ambil. Supaya apa? Supaya nanti dampaknya, hasilnya itu benar-benar positif. Dimana semua orang ini, bukan hanya kita saja, ya kita termasuk, Bapak Ibu guru termasuk, nanti dampak positifnya kepada siswa atau murid-murid itu. Tentunya ini harus kita berikan mata-mata. Seperti itu, Ibu Fauzia. Dalam kaitannya memandang dua keputusan yang berbeda tadi Bapak, dan di mana dua keputusan ini sama-sama benarnya nih, sama-sama benarnya. Nah, tentu saja keduanya ini punya dua sisi positif dan dua sisi negatif ini Bapak. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi hal ini? Dampak yang sekiranya itu membawa manfaat yang lebih, itu yang kita ambil. Itu yang diambil. Tetapi ketika nanti ujung-ujungnya dampak negatif nanti yang muncul, maka kita harus cari solusi yang sekiranya memiliki dampak positif. Bagaimana tolok ukurnya negatif dan positif itu? Tentunya ini tidak bisa diukur dengan angka-angka. Yang sekiranya tadi itu semuanya bisa menerima, semuanya bisa terakomodasi. Adil gitu Bapak. Iya. Adil bagi memang nanti keduanya. ada yang merasa kurang, akan tetapi setidaknya tidak besar. Kekurangan itu tidak besar, kita Betul. kurangi, kita minimalisir. Karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Pasti kepengennya beda-beda gitu loh. Pengennya beda-beda. Dengan latar belakang pendidikan yang beda, dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Untuk memandang suatu permasalahan pun juga berbeda gitu loh. Karena memang punya sudut pandang yang masing-masing itu tadi. Dan nanti apapun yang kita ambil, pasti ada salah satu atau salah dua yang tidak puas dengan keputusan yang telah. Yang penting bertanggung jawab ya, kalau sudah diputuskan di Bapak nih. Karena tadi itu seminggu sekali ini kita ada musyawarah, sehingga apapun itu harus kita kerjakan bersama-sama. Harus kita terima bersama-sama. Keluh kesah segala apapun kita curahkan di
saat rapat, setelah rapat Betul. sudah pulang dalam keadaan legowo gitu Pak, lapang dada. Ya, betul. Jadi pembelajaran yang Bapak petik tadi bisa digarisbawahi seperti apa Bapak? Pembelajaran yang dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di ilmu etika ini. Kita harus bersama-sama dalam apapun, dalam mengambil keputusan apapun itu aja. Bersama-sama mengutamakan kolaborasi dan kebersamaan kekeluargaan gitu Bapak. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Semoga Bapak sehat-sehat selalu, diberikan kemudahan dalam memimpin sekolah Bapak sekarang. Semoga terasa di tempat yang baru Bapak. Terima kasih juga doa yang terbaik juga untuk Ibu Fauzia Adriana, sukses selalu untuk CGP-nya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak atas waktu yang disediakan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sama-sama. Selama bertutur kata, terima kasih. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.